Hai guys, welcome to BBIO channel, welcome to Belajar Bahasa Inggris Online channel. Jadi video kali ini adalah sebenarnya tuh curhat online episode pertama ya. Tapi aku bikinnya dalam bentuk podcast aja ya, soalnya lagi kayak mager gitu guys. Lagian belum terbiasa juga mau curhat-curhat depan kamera gitu, jadi aku bikin versi podcast aja ya. Nah, di channel di podcast kali ini aku bakal ngebahas pengalaman lomba terbaru aku yang videonya udah aku upload beberapa bulan yang lalu, yang ada ini di gambar. Tahu ya videonya yang ini. Jadi aku mau disclaimer dikit ya. That video was taken by a camera yang unfortunately ternyata kameranya udah menurun gitu kualitasnya. Jadi kayak gresek gitu gambarnya, suaranya noisy banget. Aku minta maaf kalau teman-teman nggak nyaman nontonnya. Tapi kontennya atau isi dari yang aku omongin di video itu tuh berbobot banget. Jadi sayang kalau nggak disimak. I wish to make the newest version of it dengan kualitas yang lebih jernih dan suara yang lebih enak didengar, insya Allah ya. Nah, jadi video itu adalah video lomba speech di suatu kompetisi speech online tingkat nasional gitu. Tapi sayangnya aku didiskualifikasi. Pokoknya sedih banget emang waktu itu. Susah payah nyiapin materi, latihan, hafalan. Di samping itu, aku juga banyak banget hal lain yang harus diurus. Giliran udah bikin video malah didis. Ya kan sakit banget ya, sakit banget rasanya tuh. Nah, peraturan dari pengumpulan video itu tuh kan maksimal tanggal 18 November jam 23.59 ya. Jadi jam 11.59 gitu. Panitia sih selalu ngingetin di hari-hari sebelum pengumpulan video itu. Aku emang lagi hektik parah saat itu guys. Jadi kayak baru sempat record di hari H-nya pas tanggal 18-nya itu. Dan jam 9:30 malam. Karena aku pikir kan ngeditnya gak bakal lama ya. Karena editannya itu cuma nambahin logo gitu doang. Tapi ternyata renderingnya tuh sejam sendiri. Ya Allah. Aduh, aku tuh udah kayak segala panik parah pokoknya. Belum lagi pas mau upload ke YouTube, koneksi Indigo ya. Wifi aku tuh lola banget. Astaga, pokoknya tuh segala kesialan itu kayak berkumpul saat itu juga. Aku yang panik parah, terus aku chat kakak-kakak PC-nya itu. Gimana nih kak? Wifi saya lola banget, gini. Terus dibalesnya tuh kayak gini doang. Ditunggu sampai jam 23.59 ya kak. Nah padahal tuh posisi tuh udah jam 23.40-an. Ya Allah, pokoknya ya YouTube-nya masih 40% uploading. Pokoknya aku tuh langsung jadi panik banget. Terus hati aku tuh kayak gelisah banget, badan aku mulai dingin. Dan sumpah ya, aku tuh gak pernah sepanik itu sebelumnya. Akhirnya aku meditasi kan. Meditasi, ya nenangin diri gitu. Pakai aplikasi Relief. Nah, kalian bisa banget tuh coba kalau pengen tenang. Banyak pokoknya pilihan meditasi kayak gitu di Relief dan it helps a lot sih menurut aku. Terus pas udah jam 12 tepat ya, akhirnya aku nggak dikasih keringanan dan video aku tuh nggak diterima. Jujur di situ aku nangis ya, aku capek banget, aku kesel, aku berharap aku bisa menang dan semangat untuk lomba-lomba berikutnya. Tapi di diskualifikasi sebelum penilaian itu benar-benar hal yang gak pernah aku alamin gitu. Tapi aku sadar sih gak bisa nyalahin siapa-siapa, gak bisa nyalahin panitia ya. Tapi ego aku juga gak mau nyalahin diri sendiri gitu. Karena emang perkiraan aku bakal ke-up. Ternyata koneksi wifi di rumah yang lagi bobrok parah gitu. Akhirnya aku cuma bisa nangis. Terus aku sholat, doa sambil nangis-nangis gitu. Ya Allah, pokoknya drama banget. Terus aku kepikiran untuk gak nyerah kan. Aku pikir abis sholat itu, ngapain, aku udah susah-susah latihan dan sebagainya. Terus aku udah bikin videonya juga, udah selesai gitu loh, tinggal upload doang gitu. Ya udahlah, upload aja. Jadi aku tetap email kakak-kakak CP-nya itu, ngomong panjang lebar kali tinggi. Terus aku tetap kirimin video dan teks aku
Pokoknya ya biarlah nggak dinilai juga, at least hasil perjuangan aku tuh nggak cuma jadi draft di laptop gitu ya kan. Aku nge-email kakaknya itu sambil nangis-nangis pas ngetik, astaga. You may say that this is lebay, but it is. Aku tuh nggak pernah kayak gini, makanya reaksi aku tuh super duper over kayak gini. Aku nggak pernah didiskualifikasi, aku nggak pernah keteteran, aku biasa terorganize gitu loh. Dan sekarang ini kebetulan saat aku lomba ini, itu tuh kayak emang aku tuh lagi banyak banget urusannya dan ternyata keteteran lombanya gitu. Udah gitu setelah aku kirim email ke kakaknya itu kan aku tidur ya. Terus aku bangun tuh dalam keadaan wajah yang bengkak gitu kan. Ya Allah, lucu banget pokoknya. Tapi gini ya, di setiap kejadian yang menimpa pada kita, entah itu menyedihkan atau membuat kecewa, membuat kita sakit hati gitu kan, pasti ada hikmahnya. Dan hikmah yang aku ambil dari kejadian aku ini, ternyata kita ya sebagai manusia itu memang harus pintar-pintar mengenal dan merefleksi diri. Dari awal harusnya aku tuh udah harus bisa memperkirakan bisa atau enggaknya. Dari awal tuh aku harus udah tahu gitu. Kalau misalnya aku ambil lomba ini, aku juga harus bisa menyelesaikannya gimana pun caranya gitu. Ternyata ini adalah cara Allah untuk ngajarin aku supaya aku tuh gak rakus ya. Ini mau diambil, itu mau disabet, anu mau dirampas. Aku tuh ambisius banget orangnya memang. Aku tuh ambisi jadi orang yang multi talent dan hebat di segala hal. Makanya dalam kuliah aku ya hayo, cari prestasi juga ayo, dalam keseharian aku nyoba bisnis juga ayo. Pokoknya tuh semuanya tuh mau bagus semuanya gitu loh. Tapi ternyata Allah tuh nggak ngizinin gitu. Harus ada hal yang I'm well performed dan ada hal yang I'm just average at it. Supaya apa? Supaya kita tuh nggak jadi pribadi yang sombong, merasa paling bisa, meremehkan orang lain, nggak percaya sama orang lain, merasa kalau bukan saya gak ada yang bisa. Jangan sampai ya ada perasaan kayak gitu. Dan ujung-ujungnya kalau bisa merasa menghandle semuanya sendiri, kita bakal jadi orang yang ya itu kayak gak butuh orang lain gitu. Akan ada timbul rasa aku bisa melakukan hal itu lebih baik dari dia. Ya tentu sebenarnya ini bagus ya untuk kepercayaan diri, tapi kalau udah berlebihan jatuhnya kita tuh bakal jadi orang yang egois dan have no willing to help others. Karena apa ya? Karena kita tuh bisa strong ngelakuin semuanya sendiri. Lalu ketika orang lain butuh bantuan kita, seolah-olah kita anggap mereka tuh lemah dan kenapa lo nggak ngelakuin sendiri? Enak aja minta-minta bantuan gua gitu. Ya aku sendiri sebenarnya menghayati hikmah ini tuh ya setelah aku udah tenang sih. Waktu aku lagi sedih-sedihnya ya nggak mungkin aku bisa berpikir sejernih ini gitu kan. Setelah udah tenang, perasaan aku udah bisa ikhlas dan merelakan lomba itu, aku jadi tahu, oh iya, ternyata ya udah, sekarang aku fokusnya di apa, ya udah itu aja dulu gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa kepegang yang lainnya. Tapi kan ya itu tadi, kalau misalnya kita nggak bisa pintar-pintar berkaca diri, nanti jatuhnya kita jadi kecewa ya kan. Jadi ya gak apa-apa sih, aku juga udah gak sedih lagi. Kedepannya aku bakal lebih hati-hati dan lebih matang lagi dalam mengambil suatu keputusan ya kan. Kira-kira aku mampu atau enggak, aku bisa atau enggak, aku ada waktu atau enggak. Ya guna meminimalisir rasa kecewa juga ya. Oke. Kayaknya sekian dulu ya dari aku, curhatan online versi podcast. Thanks for listening to my very first podcast in this channel. Dukung terus ya channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa kenalan lebih jauh sama aku di Instagram @akshaintan_. Dan tunggu video-video selanjutnya ya. Oh ya, terus kalau misalnya kalian juga mau cerita tentang pengalaman kalian yang mungkin mengecewakan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kita berbagi sama-sama ya. Atau kalian juga mau bisa request tentang kisah apa gitu. Aku mau bikin konten podcast ngomongin apa gitu. Boleh banget. Alright guys, thank you and see you.